Kita Masya Allah, rakyat emang lagi susah, rakyat lagi miskin, napasnya Senin Kemis ya Bu. Lapangan kerja emang kagak ada, PHK di mana-mana ya kan iya. Tugas negara harusnya ngasih kerjaan buat orang tua, biarin orang tua emak bapaknya yang urusin makannya, bukan negara ngasih makanan buat anak kita. Tugas negara itu ngasih kerjaan buat orang tua, nanti urusan makan emak bapaknya yang ngurusin. Begitu efisiensinya. Iya, jangan janji doang 19 juta lapangan pekerjaan pret sampai sekarang mana. Apa yang nggak dipajekin Po? Semua dipajekin. Makan dipajekin, minum dipajekin, ngomong aja dipajekin, ngomong pakai HP kan pakai pajek. COD pajek, semua pajek Po, online pajek semua. Cuman kentut doang nggak dipajekin. Olahraga kaos minjem, bukan main. Gue sih minta ampun, 1000 ampun. Yang satu nyisot aja, yang satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua. Nyakitin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Ehoknya turunin Bang, nggak usah pakai eho, nggak usah pakai efek, suara asli aja. Ayo coba cek sound. Halo, tes 1 dah. Hadratil mukarramin yang kami muliakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, dan segenap para guru. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Ahmad Bukhari LCMA, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Masdar, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali Mansur, dan yang sama kita hormati Habiban al-Mahbub Al-Habib Ali Abdullah dari Malang, dan yang sama kita hormati Bapak Ketua RW yaitu Bapak Haji Khairul Anam, Ketua RT Bapak Haji Andrian Gunawan, dan segenap
para guru, para orang tua, para tokoh yang hadir di tengah-tengah kita, terkhusus sahibul bait yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Soleh beserta bininya dan segenap keluarga besar beliau, para guru dan orang tua yang gak kesebut namanya mohon maaf karena cuma segitu doang yang di WA-in, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap jamaah, para ibu, para bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di kediaman Bapak Haji Ahmad Soleh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW bersama titik dua. Tuh baca diri dah, ada tuh. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini mendapat barokah. Dan kumpul kita malam ini kita berharap dengan sangat kepada Allah kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu, para bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, sambil menunggu guru kita Kiai Haji Ahmad Bukhari LC istirahat, saya diminta duluan ngomong. Bu, beruntunglah kita malam ini yang berkumpul dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paripurna. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelarnya beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul. Bahkan beliau itu dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin oleh Allah dihindarkan dari api neraka, dan bahkan Rasulullah dosa-dosanya yang lalu yang akan datang udah dihapus, ditipek, digebeg. Tapi beliau yang pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, tapi beliau pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan, Rasulullah nggak pernah sombong. Bu, apaan? Maka malam ini tema kita jelas, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Artinya ketika kita bicara akhlak, yang pakai kabel aja bang, yang mati-matian mulai kagak nyamber wirelessnya, enggak nyamber. Ayo, lagi enak ngomong jadi kagak konsen. Ayo bang, ganti. Nah, ayo, makasih bang, teman guru. Ayo nih, kabel hijau bang, kabel hijau. Tes 1, cek sound. Halo, lagi angkat dikit. Terus cek, jangan kalau mau dangdutan. Cek sound. Halo, 1 2 cek sound. Halo. Ya, tes 1. Dah segini bang. Enakan ini itu ada kabelnya. Ya po, ono mah hilang. Hehehe.
Jadi beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini begitu mulia akhlaknya sampai tertulis di dalam rawi yang kita baca. Maka ada orang sekarang pada kepo bicara netizen. Bu, kita nih kebanyakan netizen plus 62 yang kadang-kadang keponya luar biasa, yang kadang-kadang keponya itu offset. Bu, ada yang nanya, Pak Ustadz, siapa sih sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Ada aja bang yang nanya model begini. Saya jawab, yang nyuruh kita maulid itu adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya Pak Ustadz? Ayatnya udah jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tuh kalau bahasa kitanya mah po, contoh tuh Nabi, contoh tuh kalau bahasa kitanya Allah pengen ngomong begitu sama kita, contoh tuh Nabi. Ternyata ada lagi yang nanya, kalau suruh nyontoh Nabi Pak Ustadz kan nabinya mesti ada. Nabinya kan udah nggak ada, Rasulnya udah wafat, apa yang saya mau contoh? Kalau nabinya udah nggak ada, Rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya dibaca tuh tadi, rombongan tim Hadroh Maulid Simtuduror. Bu, maka yang dibaca itu riwayat sejarahnya. Maka orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Yakin dah? Suruh ngapalin sejarah lama, ngapalin lagu. Nih saya kasih contoh, pasti hafal semua nih. Nih lagu, gara-gara sebotol dia jalan. Hobi anak muda, yang penting kalau lagi kumpul pasti ada, tambah lagi sebotol idi. Apal kan? Apa lagu? Bener Pok? Karena yang didengerin tiap hari yang lewat di beranda kita, yang lewat kita scroll gituan. Ya kan? Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Biar gampang diingat, gampang dihafalin. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Dulu meja baru nyampe. Iyalah, bertamu jauh-jauh masa bangku doang gak ada mejanya. Bu, tuh. Maka malam ini kita baca riwayat sejarahnya. Siapa yang baca? Tadi udah kita dengerin semua. Tim Hadroh. Nih jangan macam-macam po sama Hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Maka ketika anak Hadroh tadi baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ibu, diiringi dengan bukhur wangi-wangian gahru luar biasa. Hadir Rasulullah. Saking semangatnya tim Hadroh yang megang bass, ciputa ciledug. Ini apaan sih bang? Dari tadi lewat-lewatan mulu. Orang jadi kagak ngiatin, gue jadi ngiatin nampan udah jangan ada yang lewat-lewatan, konsen ceramah. Ceramah ada saingan bang, duduk ini pengejek batik, duduk. Ini apa air lagi nih? Air ya, motor sini, air taruh dulu. Jadi ribet orang tadi ngihatin dia lagi lewat.
Lah gua kapan diliatinnya? Udah diem duduk. Biar tertib, enak, nyaman, dengerinnya ilmu juga dapat po, ya enggak? Iya, udah, no play ditenteng. Mau kemana po itu? Udah pulang aja dulu lah, bareng. Udah pulang gembol, ngapa? Kunci. Lakinya pulang, kuncinya di bawah kali. Bu, ini udah diam tenang, duduk nyantai aja. Enggak lama tuh ada guru kita, cuman iklan doang. Bu, luar biasa Rasulullah datang dan hadir di tengah kita. Maulid, bulan Maulid po, Masya Allah. Besok nih hari Kamis, hari terakhir. Bener Bu? Masya Allah, masuk bulan Rabiul Awal, syiar Islam luar biasa. Masjid, musola, majelis taklim bikin maulid, syiarkan bacaan solawat. Instansi pemerintahan bikin maulid, pasar bikin maulid. Masya Allah Bu, syiarnya luar biasa. Sekolah-sekolah, pesantren bikin maulid, kantor-kantor bikin maulid. MP3 selawat di mana-mana disetel. Status WA isinya selawatan semua. Kenapa? Luar biasa menyambut kedatangan bulan suci yang namanya bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang dibaca di mana-mana. Allah Karim, sampai tukang dagang tahu bulat keliling kampung juga ganti lagunya, lagu selawat. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an wow begitu. Masuk kampung diganti bulan Rabiul Awal, tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget semuanya. Tahu bulat digoreng 500 anget. Sekali lagi, tahu. Biarin bang, ngerjain mak-mak. Digoreng dadakan 500-an anget. Pakai solawat kul ya azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin ya hunu bismika ya azim. Tahu bener Bu? Enak kan? Enak, nenek langsung beli. Enak lo tong jualan pakai lagu selawat, gue beli dah. Nenek kagak doyan tahu jadi makan po, gue beli 3 biji gue beli. Namanya udah nenek udah pada metik. Nggak ada giginya kan udah metik kagak pakai gigi, dimakan sama dia di kolom-kolom doang di mulut, joper ke kanan joper ke kiri, cucunya nyeletuk telen apa nek telen, nenek kelolodan cing tuh. Ini mengagungkan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bikin maulid, kita tahu sejarahnya, ditulis oleh para alim ulama, ditulis sama guru-guru kita. Maka Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan dirawi? Berjanji po, berjanji. Apa artinya? Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul itu orangnya sangat tawadhu, rendah hati, enggak sombong.
sangat pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari Bu, Nabi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu. Tibang betis air nih ya, teh mana teh Bang ya, bantuin Bang ya. Mau dibawa kemana, ke dalam apa kemari nih? Oh ke sini, ke panggung ya Bang. Gede buat ini romannya sampai subuh. Nah ya kayak Pak RT kita dikasih teh. Ayo Bang, apa Bang, masih ya guru. Nah biasanya kopi susu. Kopinya kita minum, susunya saya pegang biasanya. Wah, susu sasetan ini najong buat kok. Tawa aja, murid mah kudu tawa. Orang yang agak mau tawa cuma dua, yang atu sakit, yang atu utangnya banyak, diem aja tuh dia. Saya mah kagak demen kalau orang diem aja, serius-serius banget saya kagak temenin. Bu, Rasulullah orangnya sangat pemalu. Turun dari atas Ka'bah, betisnya kelihatan, kesigap angin. Nabi mukanya pucat, malu. Kita sekarang urat malu udah banyak yang putus. Udah nenek-nenek pikirannya di mana tahu? Naik motor Mio, Bu, elok celana wahai. Keliling komplek JJS, Bu, udah ngeresep banget ngeliatnya dah. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong banget, malu, udah tua, malu. Perempuan sekarang begitu Bang, kebanyakan rambut merah kayak Belanda jonggol, pakai kaos ketek ngablang, ke atas kagak, ke bawah kagak. Ya kan Pok. Padahal kan Nabi udah ngajurin, Allah udah bilang perempuan itu disuruh pakai jilbab. Kaum perempuan, ibu, neng, jilbab pakai. Apa sih jilbab Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dikepake di kepala ibu, itu namanya kudungan. Nih kerudung Bu yang ibu pakai, bukan jilbab. Salah. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang model kayak gamis, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan, baru dikatakan jilbab. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Apa masih kepanjang? Tawa. Ini bapak-bapak kita orang laki kan kadang-kadang amalan kita jadi hilang, angus gara-gara ngelihat yang begitu. Kita disalahin di orang laki, dasar laki mata keranjang, buaya darat gituin. Lah kita dikata buaya darat Bang, padahal dia lobangnya. Masa buaya nggak ada lobangnya? Bu, Nabi betisnya kelihatan, malu, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan, tapi Nabi enggak sombong tuh. Dikatain Rasulullah, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, bahkan Rasulullah mau dibunuh. Apa Rasulullah balas dendam? Enggak tuh. Pernah satu hari Bu, Nabi lagi jalan berduaan dengan Siti Aisyah istri beliau, lagi gandengan tangan mesra, lagi weekend. Lewat jalan nih, ada orang kafir beri salam, salamnya lain Pok. Kalau kita kan assalamu alaika, dia orang kafir lain, assammu alaika. Assammu alaika, samun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus Pok. Marah? Enggak tuh. Yang marah Siti Aisyah istri beliau marah, dibalikin tuh orang, assamu alaika wa la'natullahi wa azabuh, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan asal tahu aja Bang, dikasih satu ngulangin tiga, emang udah dari sononya. Tapi Nabi nggak marah tuh, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang.
Kalau kita dikata begitu balikin aja kok, wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya, nggak usah ngegas. Luar biasa dikatain gak marah. Mau ke masjid diludahin teh diludahin, teh Nabi diludahin. Ngelihat ya Allah diludahin, lewat lagi besok diludahin lagi, senyum Rasulullah. Lewat lagi ketiga harinya masih diludahin, Nabi tetap senyum kok. Keempat harinya lewat nggak ada yang ludahin, Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa saya. Kok kayaknya ada yang dicari? Enggak, saya biasanya lewat sini kok, udah ada langganan saya. Sekarang nggak ada langganan. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang ibu. Langsung Nabi buru-buru pulang ngambil makanan, berangkat ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin. Nggak nemu yang model begini. Sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah po di atas balek lagi kekurub. Mulai ngerinti aja, habis vaksin kali dia, pakai Sinovac nggak ASEAN. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pasti kata langganan kaget teh. Masya Allah, itu Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku ludahin, tiap hari engkau aku sakitin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Nabi kok, Nabi. Kalau model kita diludahin begitu, lain urusan udah mak, lain urusan udah. Dikatain gak marah, diludahin gak balas. Apalagi lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah jidat Nabi yang mulia, kening Rasulullah berdarah. Marah? Enggak, yang marah malaikat Jibril bang. Jibril marah luar biasa. Allah, jenderalnya malaikat marah. Ngapain dia marah? Nyamperin Rasulullah. Ngapain nyamperin Rasulullah? Ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin ini? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita, nih yang enak-enak aja bahasanya. Kalau bahasa kita, emang kenapa Muhammad ente nggak mau? Jangan Jibril, saya kan dakwah jangka panjang. Kalau yang saya ceramain emak bapaknya nggak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Kafir lagi tuh bocah, tibanin aja udah Jabal Uhud. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman saya tungguin cucunya. Terus apa maunya sekarang kau? Saya mau doain aja Jibril. Didoain sama Nabi. Masya Allah ibu. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah, ya Allah kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, karena mereka nggak paham. Nabi ditimpukin, yang nimpukin didoain. Masya Allah, kalau model tilek digituin, lain urusan saya. Lah Betawi dilawan, lu gelar gua gulung, lu jual gua borong, ya kan lah gua Betawi. Kalau kita mah nggak begitu umpama nih bang, ini kan direkam nih live streaming nih, umpama jadi potong videonya, ntar video ini potong lagi gua, jadi viral. Oke guys, ini umpama.
Tile lagi ceramah, ya kan, lagi enak-enak ceramah, ditimpukin batu berdarah jidat saya. Umpama datang Jibril nyamperin, Tile, umpama ada apa Jibril, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nyakitin nimpukin lu, apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin semuanya, saya kata gitu. Itu kalau saya ilok Jibril datang sama saya. Bu, nih begitu mulia akhlak Nabi, luar biasa. Kita baca lagi rawi, apa di rawi kemuliaan akhlaknya, diantaranya wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin cinta banget, sayang banget Bu Nabi sama orang miskin. Nabi sama orang miskin tuh, maka jangan pernah kecilin orang miskin, jangan hina orang miskin. Nabi sayang banget sama orang miskin, sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Nih doanya Nabi nih, nih doanya Nabi, nih doa yang gak pernah kita baca. Pernah mbok baca doa begitu Bang? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak ya keblangsak pisan udah. Miskin lengket bat sama kita. Ya kan, ya kan, ya kan. Nabi mah sayang sama orang susah. Bahkan Nabi nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Kebanyakan di kampung begitu masih po. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar 1000 dibaca, aki-aki pengen ngelentuk ya, jatuh tasbihnya. Orang kaya makannya enak-enak, giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, kelar ya. Dia pikir beseknya kuntet, paling biasanya dalamnya telur ayam negeri sama bihun, begitu kata dia. Najong banget dah. Jangan pernah kita ngecilin orang miskin, bener Bu? Iya, disebut kaya kan ada yang miskin. Udah kadang-kadang kita enak kita Bu, dapat sumbangan namanya raskin, enak banget itu. Itu penghinaan buat orang miskin. Raskin kan artinya beras orang miskin, itu kan singkatan ya kan. Orang kaya makan raskin, kan gak pantas. Orang kaya beda berasnya, raskai. Lu jangan makan raskin. Iya, kita Masya Allah, rakyat emang lagi susah, rakyat lagi miskin, napasnya Senin Kemis ya Bu. Lapangan kerja emang kagak ada, PHK di mana-mana ya kan, ya kan. Iya, tugas negara harusnya ngasih kerjaan buat orang tua. Biarin orang tua emak bapaknya yang urusin makannya, bukan negara ngasih makanan buat anak kita. Tugas negara itu ngasih kerjaan buat orang tua, nanti urusan makan emak bapaknya yang urusin. Begitu efisiensinya. Iya, jangan janji doang 19 juta lapangan pekerjaan pret sampai sekarang mana. Kenapa demo terjadi? Ada ketimpangan Ibu, bener. Setelah 17 Agustus diumumin gaji anggota dewan naik, tunjangan naik, sehari 3 juta, kontrakan naik, semuanya udah naik, girang joget-joget. Bagaimana hati kagak luka kita? Ya kan, ya kan? Nah, iya, akhirnya dibilangin bahwa kita bubarkan saja DPR. Akhirnya baru ngomong doang begitu, rakyat udah nyeletuk. Yang ngomong bubarin DPR itu orang mentalnya tolol sedunia. Kan hancur habisnya sekarang ya kan. Demo tanggal 25 Agustus kemarin murni supaya apa? Tunjangan semuanya dikurangin, gaji dikurangin, semuanya dikurangin, jatah dikurangin. Rakyat lagi susah. Kenapa demo nggak ditemuin? Kalau demo ditemuin, direspon, diajak ngomong, komunikasi enak. Alhamdulillah. Demo kagak ditemuin anggota DPR, akhirnya demo berkelanjutan. Yang demonya udah nggak murni, ditunggangin sama yang lain, sampai si Apan ketabrak, dilindes ya kan Bu, ya Bu. Muncul gejolak di mana-mana, rame, hancur semua, dibakarin kemana-mana, dikeroyok semua, dijarah semua. Kita lagi nyari ijazah Jokowi, ngapa ketemu ijazah Saroni?
Ini ceramah kalau lapar emang begini po, gue sih emang belum dikasih makan, kopi kagak tadi di sana orang masih kopi ke, ini mah dia banyak air bening aja, lek mineral doang, lek mineral ya Allah, lek mineral minum makannya buah ya, kagak nyambung, pengen banget ngerokok ngopi di dalam, nggak di kopi ini biarin dah, udah lapar banget ya orang mau dikasih makan lu gitu kagak, ya begini kalau ceramah lapar begini, orang lapar suruh ceramah, ya udah acak-acakan ngomong, bu, lah iya jangan begitu disebut kaya ada yang miskin. Disebut miskin ada yang oke, lu orang kaya, duit lu banyak, harta lu banyak, ntar lu mati siapa yang ngurusin? Bener bu? Yang mandiin siapa? Orang miskin. Yang bungkus orang miskin, yang gotong di kurung batang lu orang miskin, yang ngantar ke kuburan orang miskin, yang gali kuburan lu orang. Jangan sembarangan mau orang susah. Bahkan Indonesia negeri kita ada undang-undangnya jelas, amanat Undang-Undang Dasar 1945 tertulis di situ. Apa tulisannya? Bacaannya, bunyi pasalnya itu jelas, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Bener bu? Seluruh kekayaan negeri Indonesia ini adalah milik negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara, seluruhnya untuk apa? Kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Ngapa lu korupsi? Bener po? Ustadz ceramah aja udah katanya jangan pakai ngomong-ngomongin politik. Justru ceramah harus ngomongin politik. Kalau ada kiai udah ngajar aja, Ustadz ceramah aja udah, buka kitab, nggak usah ngomong-ngomongin politik. Wow, salah besar. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun termasuk hidup berpolitik. Dakwah itu bisa menjawab segalanya po, dakwah bisa menjawab segalanya, tapi dakwah tidak bisa menyelesaikan segalanya. Yang menyelesaikan segalanya apa? Wewenang, kebijakan. Siapa yang punya wewenang? Pemimpin. Bener bu? Percuma ceramah ceramah nih memuruh mulut kita, tempat minuman keras pabriknya tutup, haram no judi, tetap aja ibu kalau yang punya kebijakan ada undang-undangnya. Kalau pemimpin yang turun, pemimpin yang berani, yang tegas, yang cerdas, berani tutup semua tempat-tempat minuman keras, tutup tempat-tempat diskotik dengan apa? Selembar kertas ibu, satu lembar kertas, satu tanda tangan, setempel, tutup yang namanya Alexis. Kenapa? Karena kebijakan dari pemimpin yang cerdas. Tuh begitu. Lo ngomong doang nggak didengerin bu. Belantas judol, pret. Yang punya bandar judulnya dilindungin, ya kan? Siapa yang punya wewenang? Pemerintah, wewenang eksekutif, para pemerintah, pemangku wewenang, jabatan. Tuh begitu musinya. Makanya kalau kadang ngomong-ngomong aneh po, ngomong begitu semua, jangan ngomong politik deh lah, deh. Kita bangun tidur aja udah berpolitik. Bapak-bapak bangun tidur udah berpolitik. Apaan nih usaha buat beli beras, ya kan berpolitik itu. Bagaimana caranya anak gua buat jajan, bagaimana caranya buat bayaran sekolah, itu politik. Semuanya kita nggak bisa dihindari dari politik. Maka kita kepengen rakyat ngemuluk-muluk, pengennya kita nih, ini pengennya kita nih, ini pengennya kita nih, ini pengennya rakyat nih, ini po, pengennya rakyat ngemuluk-muluk. Apa sih pengennya kita? Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang udah tuntutan rakyat mah ya cing. Enggak muluk-muluk, enggak muluk-muluk. Ngapa semuanya kita dipajekin? Apa yang nggak dipajekin po? Semua dipajekin. Makan dipajekin, minum dipajekin, ngomong aja dipajekin, ngomong pakai HP kan pakai pajek. COD pajak, semua pajak po, online pajak semua, cuman kentut doang nggak dipajekin. Makanya kita kepengen ayo dari kita untuk kita biar rakyat sejahtera, kan begitu. Alhamdulillah Nabi demen sama orang miskin. Makanya orang kaya jangan hina orang miskin. Ntar kalau orang kaya nih bu, duitnya banyak, hartanya banyak, terus dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakanin sama dokter. Iyalah aja berobat ya sakit, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, ya Allah jadi kembang balai, nangkrak aja. Pagi-pagi dijemur pakai kursi roda sama anaknya, 8:30 masukin, besok jemur lagi, besok jemur lagi, masukin lagi. Anaknya jemur 7:30 lupa ngangkat.
lagi main game aja anaknya main ML, bu lepas setengah 12 baru ingat, ya Allah bapak lupa keangkat. Akhirnya bapaknya diangus ulet kekeringan. Ya makanya jangan pelit. Orang kaya dikasih kelebihan harta, ada bagian orang susah, saling perlu, saling membantu. Disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang kagak ada bawahannya lah, kan saling perlu itu, ya kan. Maka kita kepengen ikutin Nabi, demen sama orang miskin. Nabi sayang sama orang miskin, Nabi sayang sama orang miskin, Nabi sayang sama orang miskin. Bicara miskin mah po, alhamdulillah nih ya, nih tahadus bini mah aja po, saya, bapak saya, engkong saya, nenek saya nggak ada yang miskin, nggak ada fakir. Kalau miskin mendingan, ya Allah fakir keblangsak pisan udah. Anak emak 13 bu, makan zaman itu susah banget. Anak 13 nasi cuman sepiring. Bagaimana caranya biar banyak? Emak akalnya banyak, dicari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin, emak sampai 3 bakul daun mengkudu po. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu, digoreng jadi satu, makan berebut cetong banget ibu. Begitu dah masuk hijau keluar hijau, ngenes. Kalau cerita zaman susah bo, inget banget. Ya ilallah, punya telur 2 biji, anak 13, emak di dadar sama emak sampai tipis banget po. Ya pas kita makan nggak berasa telur, berasa minyak doang di bibir. Ya ilah, apalagi makan daging, dah emang susah banget makan daging. Makan daging doang itu, kalau bisa makan daging ngarepin ada yang mati doang po di kampung. Iya, ada yang mati baru udah giroh. Kita diajak neng tahlil, neng ikut sama bapak, bapak lu ikut seneng tahlil. Akhirnya kita tahlilan dikasih besek, ya Allah po, 1 besek daging sekepel. Anak 13 dipegangin sama emak, sini emak yang megang, sini ya, jangan berebut, sini emak yang ngatur. Mau dipocelin sama emak, tuh sejuring ini buat lu nih, sejuring buat lu, ya Allah. Pas kita makan nggak berasa daging po, berasa kecap doang. Sedih, nggak enak. Pernah ngalamin 3 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Ya Allah, adek saya pakai nanya lagi, mbak emang nggak ada yang mati apa? Babak ngomong, ntar kali neng sore-sorean tuh. Ada aja emang mulut orang tua manjur banget. Pas maghrib diumumin di musola, marbot ketiban beduk di musola mati. Akhirnya tahlil lagi. Ayo, jangan kita menghina orang miskin. Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nengokin orang sakit berarti sunnah po, nengokin orang sakit sunnah. Bawa tentengan minimal jeruk 2 kilo kalau nengokin orang sakit. Ini kadang-kadang datang doang ke rumah sakit, temen lagi diimpus kagak bawa apa-apa, pakai nanya lagi, apa yang lu rasa sih Ji, lu pakai diimpus di sini. Yang sakit ngomong, nggak ada yang gua rasa-rasa. Lah bisa begitu lu, lah iyalah lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu buahin jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Ya Allah, luar biasa lah Nabi, akhlak kemuliaannya, adabnya, masya Allah. Apalagi kemuliaannya, baca di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan itu bareng sama janda-janda tua, nah nenek berarti. Nabi itu kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang bu, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya nenek-nenek, bukan. Apa yang dilihat nenek pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Sorry nih, bercanda. Nabi kalau jalan bareng sama nenek di belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir ibu kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi langsung ditolongin, itu tujuannya. Tuh, ini anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki aja tinggal. Apa juga kata lelet buat aki-aki, akhirnya aki-aki nyemplung di kalenan juga gak tahu. Maka kita kepengen ikutin ajaran anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Selesai maulid, semakin meningkat kualitas ibadah kita. Alhamdulillah.
Yang belum doyan ngaji, jangan pakai ngarepin tua-tuaan, jangan. Mumpung ada lagi sehat, mumpung ada kesempatan, ayo kita ngaji. Pak Ustadz, saya pengen banget ngaji ini, repot banget, repot lah. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi lah. Kapan mau ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Entar ngaji nungguin tua-tuaan lah. Iya, kalau umur panjang, yang namanya umur kita nggak tahu. Kita disindir sama Allah, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa umur 50 40 udah mulai udah mata yang tadinya awas udah lamur, ya kan, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, diajak ngomong kadang lantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Nih semuanya kita kalau nggak ibadah mau ngapain lagi orang kita sementara di sini? Emang lama, kita kan lagi ngerantau. Ini semua kita ngerantau. Yang namanya ngerantau ingat pulang. Nah kalau ngerantau kagak ingat pulang lah ribet, pulang bawa apaan? Bener Bu? Maka jangan sia-siain waktu kita ngerantau, harus bener-bener giat supaya apa? Pulang nanti bawa oleh-oleh. Kita semua lagi ngerantau di dunia, semuanya bakalan pulang. Nih pulang ke rahmatullah. Alhamdulillah. Dengan apa pulang ke rahmatullah? Dengan husnul khotimah. Yuk ngaji yuk. Nyok kumpul di pengajian nyok. Duduk sama ustazah nyok. Kita pulang nyok. Bu, ngaji emak-emak nggak diragukan. Bapak-bapak nih yang rada-rada malas mengaji, mama banyak banget pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada pengajian gabungan PKK, belum lagi seragamnya yang kuning, yang biru, yang abu-abu, yang coklat, yang kuning, pink, yang abu-abu, yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ya kan. Bapak Ibu ngaji biar semangat. Alhamdulillah kita ngaji, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Dosa kita malam ini kita ngajibuin, dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebeg, pahalanya gede banget. Datang dari rumah menuju majelis ilmu dicatat, dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikutin guru kita, kagak bisa apa-apa, datang aja udah, guru ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Guru kebet Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, kebet aja udah. Ustazah tutup. Temen nyolek halaman berapa boleh ngebet doang ini. Datang aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita pernah sembahyang 1000 rakaat ya. Sholat tarawih aja ngeliat jadwal imam, apalagi yang 1000. Malam ini tarawih imamnya dia, ya lama pindah tarawih, apalagi yang 1000. Begitu besar luar biasa pahalanya. Dosa dirontogin, alhamdulillah. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman tetangga, apalagi dosa sama laki, masa bergabrek udah jangan belaga-belaga budak, dosa sama laki. Berangkat ngaji, laki diperintah, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu di kampung saya tuh, mama lakinya tidur, dibangunin sama dia, bangun bang, lihat jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh niat jam, kan salah itu bini, lempo aja yang melek niat jam. Bangun bang, lihat jam berapa, nggak salah itu, lalu aja yang melek. Ibu, iyalah banyak ilmu yang kita belum pelajarin. Bangun gini hari lu bang, abis no rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Ya elah, makanya bini yang doyan ngaji ilmunya ada, paham semuanya. Ada yang nggak ngerti ilmunya, nggak pernah ngaji. Ibu, kejadian kemarin saya dikirimin di grup WA, ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya sampai bocor Bu, gara-gara ngasih uang belanja kurang. Maka bapak-bapak nih yang suka ngasih uang belanja kurang, saya saranin Pak, tidur pakai helm. Ngeri, takut khilaf aja bini. Paling anak nanya, mak itu bapak ngapa sih tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab kali neng. Ya Allah, ayo kita ngaji, ilmu dapat, ibadah jadi bener, akhlak kita bagus sama Allah. Yang kedua, kita dianjurkan berakhlak kepada sesama kita.
Malam ini kita kumpul di sini diundang Pak Haji Ahmad Soleh, kita kumpul bikin maulid, emang rutin tiap tahun begini. Ini merupakan amalan kebaikan kita saling menghormati, menghargai sesama kita, menumbuh kembangkan semangat kebersamaan. Beda boleh, marahan jangan, bener Pok? Semua kita terlahir dari perbedaan. Saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin, ibu bapak ngadepnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti kiai, ustadz, penceramah lebih baik daripada jamaahnya. Salah bener, salah itu, salah banget, udah salah. Percuma, walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata Pak Haji Soleh, itu ustadz udah lama begitu. PA saya Bu. Kenapa? Karena kita saling perlu. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Yuk jaga kerukunan, kebersamaan, kekompakan. Tinggal di komplek adalah tempat majemuk, banyak lain, banyak kepala beda, suku beda, ras beda, kulitnya beda, bahasanya beda. Kita saling asah, saling asih, saling asuh. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia, diikat dengan tali akidah namanya iman. Siapapun dia, dari suku apapun dia, kalau dia muslim saudara kita. Jangankan sesama kita, yang bukan muslim aja masih perlu kita pergauli dengan baik, ya kan Bu? Saling menghormati, menghargai, insya Allah akhlak sesama kita baik. Dan yang ketiga, kita dianjurkan berakhlak dengan alam. Kenapa? Karena alam merupakan sahabat buat kita. Jaga lingkungan kita. Bisa banjir lantaran apa penyebabnya? Karena kita banyak buang sampah sembarangan, kurang bersih-bersih. Kita kepengen menjaga alam kita, jangan sampai alam murka dengan kita. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk nggak bakal bergerak kalau nggak ada yang gerakin. Kata Allah, gunung batuk loh, batuk tuh gunung. Angin datang yang kencang, puting beliung bang. Ya Allah, kalau beliungnya doang mendingan. Ya Allah, ngapa sih kuat apa? Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Ya Allah, bye-bye sama air lah. Ibu-ibu aja kena air gendut, jangan macem-macem sama air. Maka semua itu bisa jadi teman kita kalau kita baik-baik sama Allah. Kita baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung meletusnya nggak kenceng-kenceng Pok, dor segitu doang. Makanya kita kudu baik-baik sama yang bikin air supaya datang air seperlunya. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin supaya niupnya nggak kenceng-kenceng, ya kan? Insya Allah kalau kita baik, berakhlak dengan alam, alam akan menjaga kita. Kalau dulu ada bahasa pagar makan tanaman, sekarang pagar makan lautan. Kenapa? Karena pagar makan lautan, karena manusianya yang serakah, ya Bu. Pagarin laut, ono laut pagarin, ukur lagi gunung dibeli, ngelihat lagi laut dipagarin sama dia. Karena apa? Nafsu serakah manusia. Dia ngelihat ke atas langit ada yang jual kan nih ya, habis dalam lama, ya Bu. Manusia kalau sudah buas, jangankan Bu yang minuman-minuman yang halal, yang haram diembat terus. Manusia kalau sudah buas, lebih dari binatang. Sebuas-buasnya sapi, kerbau, itu tetap makanannya rumput. Tapi kalau manusia udah buas, makanannya aspal, minumnya bensin, solar, kabel telepon, habis semuanya. Kuota haji diembat juga, Maka kita kepengen baik-baik kepada Allah, baik-baik sesama kita, dan baik-baik sesama alam. Ini bentuk rahmatan lil alamin. Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk kasih sayang seluruh alam. Alhamdulillah. Dilanjut sama guru kita Ki Ahmad Bukhari LC. Saya dari tadi pengen banget ya begitu Bu, pakai disebut. Ya Allah, udah lapar banget ya. Kalau ada siapin ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga apa soalnya bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya Bu ya. Dah kita minta sama Allah, kita doain Pak Haji Ahmad Soleh usahanya lancar, rezekinya banyak,
duitnya banyak, Allah panjangin umur, Allah berikan kemudahan kelancaran dalam urusannya, kerjaannya, bisnisnya, dan insya Allah bermanfaat buat lingkungan. Amin ya robbal alamin. Saya lihat di sini ada begitu banyak hadiah, ada door prize ini kali ya, barangkali tuh ada aqua apa tuh apa nih, kulkas, oh ada tuh celengan digantung, udah pada habis. Oh udah habis udah. Saya ketinggalan nyampe ini ya. Iya saya pengen ikut lambat juga. Ada toples, tinggal toples doang nih. Insya Allah isinya ini bu dolar ya insya Allah ya, dan juga umroh cuma-cuma insya Allah. Umroh cuma-cuma nyampe bandara. Insya Allah nih door prize kita, ntar kita yang dah ya gitu dah, pokoknya banyak. Ini apa yang dikeluarkan, harta, tenaga, pikiran dikeluarin oleh Bapak Haji Ahmad Soleh beserta istri dan keluarga, yakin Bapak Haji Soleh diganti oleh Allah dengan ganjaran pahala berlipat ganda. Yang dikeluarin diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Amin ya robbal alamin. Dulu Al-Imam Hasan Basri pernah berkata, apa kata beliau? Andaikan saja saya punya emas sebesar Jabal Uhud, saya akan habiskan emas saya untuk perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau kita bisa ada, dan sebab beliau kita mendapat petunjuk, sebab beliau kita akan berkumpul pula nanti di bawah naungan bendera Rasulullah, dan kita semua dapat syafaatul uzma, pertolongan besar di hari kebangkitan. Alhamdulillah. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Ini pasukan Bodrek sini mau kemana ya? Oh, lu pulang aja lu. Dulu doa dulu baru pulang. Udah ngantuk. Wah, cemen amat. Udah ngantuk ya. Sholat besok ya. Ya, sekolah besok ya. Iya tong, masa malam-malam masih sekolah aja ya. Dah ini aja yang dapat saya sampaikan, dilanjut sama guru kita. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.